Ketika saat ruh itu belum ditiupkan Allah terhadap jasad, diterangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ruh niki dijanji Allah. Ruh kita itu sudah pernah dijanji oleh Allah dan ruh itu juga menjawab. Dalam ayat itu Allah katakan, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Allah niki sing dawuh. Apakah kau tetap beriman menyembah padaku? Ruh lho niki ingkang dibeat, ingkang ditanya adalah ruh. Apakah kamu hanya mencintai aku? Jenengan jawab, qalu bala, injih. Kula tangklet, jenengan imut mboten? Halo Bu, jenengan imut mboten? Mengapa tidak? Berarti saya mulai tadi berhadapan orang yang tidak gak sadar lah. Ngeten Pak Bu. Ayat ini tidak bisa terlepas dari sejarah kakek kita, nabi kita yang paling depan, Nabiullah Adam alaihis salam. Mengapa beliau setelah ditanya, inginkah wahai Adam kamu berdomisili selamanya di surga? Nabiullah menjawab, injih. Tapi satu hal Adam, jikalau kau tidak melanggar apa yang kukatakan nanti, kau akan tetap selamanya di surga. Tapi jikalau kau melanggar, maka kamu akan kuusir dari surga ke dunia. Niki Quran sedoyo. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, kamu jangan pernah mendekati pohon itu. Bapak Ibu, kalau bertanya terhadap jenengan yang kedua kalinya, Nabiullah Adam supe alias lali mboten ambek janjine Allah? Karena lupanya beliau itulah yang mengakibatkan beliau mendekat dan memakan buah huldi. Dan itu semata-mata dikarenakan iblis yang mendorong hatinya Nabiullah Adam untuk melanggar janjinya Allah. Sekarang terjadi pada kita Bapak Ibu. Wajar kalau kita lupa. Sebab apa? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Niki lho ayat niki lho. Oleh karena sebab hati ruh kita terdorong oleh nafsu, dibuai oleh nafsu, yang nafsu dalam diri kita membuainya lewat hubbus syahawah. Hub cinta, syahwah kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Di dalam ayat itu kita teruskan, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyun sewu, kita seorang laki-laki kalau sudah akil balik, siapapun kita pasti didorong oleh nafsu untuk suka pada wanita. Begitu juga sebaliknya seorang wanita
Tidak cukup kita berhenti suka di sini. Kalau kita sudah nikah, pasti kita yang kita inginkan rumah tangga itu kalau tidak dilengkapi anak kurang bahagia. Betul? Akhirnya hati kita ada keinginan untuk punya anak. Padahal Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah sebagai ujian. Enggak terasa kita. Setelah kita punya anak, apa berikutnya keinginan hati kita? Wal qanatiril muqantarah. Kita pasti berkeinginan membahagiakan anak dan istri lewat banyak-banyak harta. Betul? Udah ini proses kita semuanya. Proses kita. Sandang, pangan, papan. Kita sebagai kepala rumah tangga pastilah Pak siapapun kita ingin membahagiakan keluarga kita dengan bentuk kita hadapkan sesuatu yang tidak punya sifat yang kekal. Sifatnya suatu saat kalau tidak kita ditinggalkan, pasti kita yang meninggalkan. Loh, ini proses Pak Bu. Di situ dikatakan di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, barang siapa di antara kita sebagai manusia hatinya jatuh pada cinta 3 perkara tadi, garwa, anak, harta benda, maka hati kita pasti lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga dijelaskan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Iki ngaji babakan lebet Pak nggih. Kula niki mohon maaf walaupun dasar kula niki mulai ibtidak, sanawi, aliyah, musawirin, tapi jebule mulai tahun 2000 niko kula diperintahkan untuk membahas tentang keilmuan tentang hati, berarti tauhid. Karena apa? Hati yang kumaksud adalah ruhaniyah. Supaya apa? Supaya ibadah lan sholat jenengan betul-betul sempurna. Kula dibatasi enggak waktu kula? Lho leres lah. Nggih, masalah kula nek pun kadung glinding ngeten iki lupa dengan waktu. Kula nggih mboten pengin merugikan jenengan Pak Bu, karena jenengan juga ada kegiatan. Kinten-kinten sak jam cukup? Kirang? Mboten napa-napa masih tekan duhur mengke. Mari ngono langsung ngeten niki kiai cepet bongko nggih ngeten niki. Nggih. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Proses-proses itu Allah katakan jikalau hati manusia itu sudah jatuhnya cinta pada selain aku, kata Allah, pasti alal akhirah hati itu akan lupa pada Allah. Nyun sewu Bapak Ibu, kula mboten kepinteran mboten. Kita sama-sama untuk meraih satu yang terbaik. Ngeten. Siapapun kita, kalau Allah itu kita duakan atau kita tigakan atau kita empatkan, siapapun kita ketika waktu sholat hati kita masih teringat selain Allah. Saya bicara ini tidak omon-omon, saya bicara ini sesuai fakta.
realita karena Qur'annya bicara begitu. Alhaakumut takatsur. Siapapun kita kalau hati bermegah-megahan bercinta terhadap selain Allah, yang itulah yang menjadikan hati lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita itu dikubur Pak, alias kemati. Pertanyaannya di sini adalah mau enggak kita seperti itu? Kalau tidak, maka cerita Nabi Adam, Allah dawuh fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Setelah bertahun-tahun Nabi Adam ada di dunia Pak, Allah itu menghadiri Nabi Adam dan Nabi Adam ditanya, Adam, sendika dawuh Gusti, bagaimana kabar kamu di dunia? Sambil malu Pak, sambil malu jawab ngeten, nyonyor Gusti, alias gak baik-baik saja. Dulu waktu saya ada di surga, keinginan apapun tanpa soro. Sekarang saya ada di dunia, ingin makan aja saya menunggu harus menanam dulu. Di surga enggak. Loh, jenengan lo sudah merasakan hal itu waktu di kandungan? Mana ada anak kecil ingin makan terus dalam kandungan ini anaknya kerja? Enggak ada Bu, nggih? Enggak ada. Allah sudah menyiapkan nikmatul imdad lewat nutrisi, vitamin pada ibu. Bapak kerja mencari uang buat untuk beli makanan ibu. Loh, tidak hanya di kandungan Bapak Ibu, sebelum kita lahir itu Allah dengan kekuasaannya lah menyiapkan ASI pada ibu. Makanya mengapa orang hamil itu tidak haid? Miturut fikih, ilmu fikih, itu menjadi hormon yang membentuk, nggih mohon maaf, produksi ASI. Makanya ASI niku nek umpami sampean tumpahkan itu nanti jadi merah. Jadi merah. Awalnya putih, tapi jikalau jenengan bekukan akan jadi merah. Cobi jenengan praktek nih. Pun nanti praktek nih belum ibu-ibu. Nek bapak boten nanti meraktek nih masalahnya randuweni ASI pun. Bahkan ketika saat jenengan lahir Rasulullah sampun bersabda, apa sabda Rasulullah dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan ini dalam keadaan suci. Artinya suci, ruhaniah sampai masih ada di surga, belum tercampur kesenangan dunia. Makanya anak kecil nangis ditetei, anak kecil sebelum balik, anak-anak kita minta apa jenengan mesti memberikan. Ya beli mainan, ayah langsung tergugah hatinya. Jadi anak nggak usah kerja. Loh, ini proses laksana Nabiullah Adam alaihissalam, dan inilah proses innalillahi. Setelah akil balik mulai jenengan kaligula bercinta pada selain Allah. Sampai berapa puluh tahun niku terserah panjenengan piyambak. Sing penting bagaimana jenengan kaligula melaksanakan sebelum sedo, melaksanakan wa inna ilaihi raji'un, kembali menghadap kepada Allah, kembali kepada Tuhan kita yang sudah terlalu lama telah kita tinggalkan, kembali cinta kita pada Allah,
yang terlalu lama telah kita khianati dengan bentuk kita ruhaniyah mencintai selain Allah. Kalau jasmaniyah Bu, wajib jenengan sebagai seorang suami mencintai istri, istri mencintai wajib jasmani. Tapi ruhaniyah hanya kita peruntukkan cinta itu illa billah, hanya terhadap Allah. Sebab siapapun di antara kita jikalau masih ada cinta selain Allah, Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk bisa bertemu terhadap Allah di saat ada di dunia. Sekarang saya bertanya terhadap ibu bapak, apakah ketika Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, beliau apakah sudah sedo napa dereng? Dereng nggih. Kalau Kanjeng Nabi rawuh menghadap atas panggilan Allah untuk menghadap dan bertemu itu sebelum sedo, maka kita sebagai umatnya miturut kami wajib hukumnya jenengan kali kula menteladani Rasulullah. Bahkan ini juga Allah sematkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai teladan Rasulullah, percontohan Kanjeng Nabi supaya kita sebagai umat mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Berupa apa uswahnya beliau? Uswatun hasanahnya. Pertama, liman kana yarjullaha, ada satu keinginan hati kita untuk mendekat dan bertemu Allah. Angel niki, tapi gampang. Angel tapi gampang. Nek manut apa sing diteladanke Kanjeng Nabi? Bagaimana menciptakan hati ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah sementara umur kita itu tinggal berapa? Ada yang tahu? Umur kita sisanya tinggal berapa? Tolong dibuka estu-estu di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar ayat 54. Yang mohon izin, yang HP-nya ada paketan bisa dibuka di Google surat Az-Zumar ayat 54. Di situ Allah dawuh, wa anibu lan podo baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Kembalilah kamu sekalian lekas terhadap Tuhanmu. Maksudnya kembali ke gimana toh Pak? Kalau kita bercinta, ngomong cinta, itu kita harus ada hati cinta pada Allah. Otomatis cinta kepada Allah akan dikatakan sah manakala di dalam hati kita tidak ada cinta selain Allah. Sebab Allah tidak mau diduakan. Laksana seorang ibu gak mau suaminya itu mencintai laki-laki lah. Betul Bu nggih? Itulah apa yang dikatakan orang Jawa, orang tua minangka pangeran katon. Nah, kira-kira saged nyambung mboten isi materinya? Karena ini bukan ilmu syariah, yang kubahas adalah ilmu tauhid untuk membenarkan laku syariat sampean kali kula. Nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana caranya menumbuhkan hati ini ada rasa tresno menyang Allah? Bagaimana hati ini ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, padahal kami tidak tahu umur saya tinggal berapa tahun. Miturut ayat tersebut,
Allah katakan min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum hari-hari yang sudah Allah tetapkan itu datang. Ada yang memaknai yaumil adzab adalah hari kiamat. Ada yang mengartikan ayat itu adalah ay yaumil baghdah, hari yang mengagetkan. Umpama di masjid ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pikiran sampean teng pundi niku? Wah, sapa iki? Lah ngoten nggih, mengagetkan. Berarti kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada. Lakukanlah kembali jiwamu terhadap Tuhanmu sebelum datangnya hari itu. Jikalau ini tidak lekas kita lakukan Bapak Ibu, ayatnya bagaimana? Terus jawabannya Allah, tsummalatun sorun, kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Artinya gini, di dalam Islam itu bab masalah sholat, ada sholat yang dilakukan ibadatul jawarih sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Allah dawuh, hafidu ngrekso sira kabeh, jagalah alas sholawati ing atase piro-piro sholat. Alas sholawah ay al maktubah, itulah sholat yang diwajibkan, berarti 5 waktu. Makanya ini disebut jamak. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Sholat 5 waktu ini wajib dilakukan oleh jasmani, anggota badan. Wassolatil wusta, lah niki. Di situ antara as-sholawah dengan wassolatil wusta itu enggak ada tanda wakaf, enggak ada. Justru ada tanda wawu ataf, wawu penyambung antara sholat yang dilakukan oleh jasmani wassolatil wusta, inilah sholat yang dilakukan oleh rohani. Al-wusta bimakna tengah-tengah, berarti ruhaniyah. Tapi ayat ini wusta ada yang mentafsirkan sebagian ulama di antara 5 waktu, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Tapi yang jelas itulah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah yang tidak bisa pisah dengan sholat yang dilakukan oleh jasmaniyah. Apabila wassolatil wusta tidak kita laksanakan, fakta yang terjadi terhadap kita ketika sholat, hati kita pasti mengingat selain itu, pasti. Saya tidak ngomong tidak sesuai dengan fakta Pak Bu. Padahal tolong dibuka dalam surat Toha ayat 14. Bagaimana sholat itu harus kita lakukan dalam keadaan bagaimana? Surat Toha ayat 14. Tak petik akhiri sholat, akhiri ayat. Wa aqimis sholah li dzikri. Tegakkan, jagalah sholat itu semata-mata hanya mengingat aku, Allah. Faktanya tidak seperti itu Pak. Tidak saya, tidak jenengan. Apa sebab? Kembalilah kita kepada surat Al-Baqarah tadi 238, karena wassolatil wusta kita tidak mengerti. Wassolatil wusta belum kita laksanakan.
Terus bagaimana caranya sholatnya ruhaniyah lah gitu toh. Itu yang terpenting. Sehingga mengapa Isra itu terjadi pada diri Rasul juga Mi'raj. Gak hanya Isra tapi Mi'raj. Itulah perjalanan ruhaniyah beliau. Mi'raj meninggalkan alam dunia, dimulai dari minal Masjidil Aqsa ilal mustawa, sampai ke mustawa. Niki kan lepas landas pun. Ibarat pesawat sudah lepas landas, semakin ke atas dunia itu semakin jauh. Jenengan kalau melakukan sholat wusta, maka isi dunia yang tadinya kita cintai Bapak Ibu pasti semakin jauh. Akhirnya kita hanya bercinta pada Allah. Seiring berjalannya kita meninggalkan cinta hati terhadap selain itu, jadinya begitu nanti. Yang terpenting bagaimana sholat wusta caranya, itu nanti yang harus saya katakan. Saya lanjutkan surat Al-Baqarah tadi. Setelah wassolatil wusta ini juga jenengan laksanakan wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Ini yang mencambuk hati saya Pak Bu. Berpuluh tahun saya tidak seperti apa yang telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 ini. Saya kena cambuk. Wakumu, dan tegakkan, jalankanlah lillahi, karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk, ay khashiin. Saya kena cambuk Bapak Ibu karena sholat saya masih mengingat selain Allah, karena keterbatasan kami belum mengerti wassolatil wusta. Niki persoalannya. Artinya ilmu tauhid, ilmu hakikat nuju ma'rifat jenengan datang Allah berabad-abad ini terkesan ditutup-tutupi, sehingga kita sebagai umat tabu, bahkan tidak tahu bagaimana wassolatil wusta ini mboten ngertos. Makanya kami hadir di tengah-tengah saudara saya sendiri. Saya tidak menganggap jenengan orang lain, saya anggap melebihi dari saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Jikalau ini diterima monggo, jikalau mboten nggih monggo. Pun tak ceritake sejarah Kanjeng Nabi Mi'raj. Ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa, Palestina, tinggal landas dengan menumpang buruk sampai ke Mustawa. Tapi perlu diingat, sebelum ke Mustawa, beliau dimasukkan Allah di dalam alamul mukasyafah. Dan di dalamnya itu juga ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Artinya beliau juga ditemukan para nabi dan rasul. Selain beliau, mulai Nabiullah Adam lan seterusnya, ditemukan para aulia Allah. Ditemukanlah sebelum beliau, ditemukanlah beliau surga, ditemukanlah neraka, melihat umat nanti disiksa bagaimana, sebab apa disiksa ini, dosa apa yang menjadikan umatmu besok disiksa. Rasulullah tahu semuanya. Rasulullah sampai sebelum beliau ke Mustawa, setelah sampai pada langit 7, malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel yang tadinya mengawal serta buruknya itu parkir Pak Bu. Artinya parkir, nggak bisa melanjutkan ke Mustawa. Hanya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kehendaki untuk menghadap dan bertemu Allah, yang nantinya akan mendapatkan oleh-oleh sholat 50 waktu. 50 akhirnya jadi 5 waktu. Lah sejarah niki sebelum Rasulullah sampai ke Mustawa, beliau itu sempat untuk dikenalkan Allah dalam satu zona yang disebut Sidratul Muntaha. Sidrah itu ada yang mengartikan sebuah pohon yang dimana pucuk alam dunia, alam mulki, pucuk sudah. Setelah itu alam akhirat. Pohon bidara, ada yang mengatakan gitu. Tapi pengertian sidroh itu adalah kesadaran. Bagi kita adalah kesadaran. Muntaha notok, kesadaran notok. Maksudnya apa? Entar dulu. Jenengan dengan menjalankan sholat wusta, ini adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah untuk meninggalkan selain Allah. Kita ingat di dalam tauhid la ilaha illallah, jenengan bersaksinya hanya kepada siapa? Allah aja dah. Asyhadu, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku cintai, ku mintai tolong apapun kecuali Allah. Bersaksi itu bagaimana toh Bu? Menyaksikan itu melihat. Jasad kita dikasih Allah mata, namanya ainul basyariyah, untuk bersaksi terhadap wujudnya dunia dan seisinya. Ini akan bisa kita saksikan manakala mata dohir jasmaniah kita tidak ada penghalang, atau mata jasad kita tidak termasuk golongan mata yang buta. Pasti akan bisa melihat, oh ini masjid, oh ini anakku, oh ini jalan, oh ini bukan jalan, ini jurang, ini sungai, tahu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mata hati jenengan ini juga tidak buta? Ainul basirah, Allah menempatkan matanya hati kita disebut ainul basirah namanya, khusus untuk menyaksikan siapa sebetulnya yang menciptakan alam dan seisinya. Jawabannya adalah Allah. Betul? Wallahu khalaqakum, utawi Allah iku khalaqakum, yang menjadikan kita semuanya. Berarti kita asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita makhluk tidak boleh nyandang sifat ada, karena sifat ada itu hanyalah sifat wajibnya Gusti. Terus bertanya aku, mengapa kita merasa ada? Deng deng deng. Inilah Pak Bu yang membuat hijab tutup hati kita, sehingga kita tidak tahu siapa sebenarnya yang ada, yang kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam surat As-Saffat, kalau nggak salah, tolong dibantu barangkali nanti keliru, ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Betul? As-Saffat, As-Saff
As-sof napa as-sofat? As-sof insyaallah. As-sof nggih. Nggih. Wa ma ta'malun, padahal sing gerakno jenengan kalih kula yang menafaskan ini bisa masuk dan keluar, yang memperlihatkan, mendengarkan telinga kita dari suara, semuanya itu adalah Allah. Berarti kalau seperti ini Allah dekat apa jauh? Dekat Bapak Ibu, dekat. Kalau toh Allah dekat, mengapa kita sebagai umat Islam khususnya tidak tahu? Ayo berpikir kita dengan cerdas. Dibuka lagi di dalam untuk menegaskan Al-Baqarah 115. Ini keberadaan Allah, biar kita tidak waktu sholat itu tidak hanya gugur kewajiban aja, supaya kita waktu sholat tidak ingat kepada selain Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dari jagat timur sampai jagat barat semua milik Allah, yang menggerakkan Allah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depan panjenengan ini ada wajah Allah. Niki buka ini mboten dalan lewat ilmu tauhid Pak, mboten saged. Mboten saged. Jadi umat Islam ini harus mengenal ilmu tauhid. Harus. Kalau tidak mengenal ilmu tauhid, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Satu-satunya ilmu untuk mengesahkan pada Allah adalah ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu ada 4 tahap. Di dalam syariat la ilaha illallah, di dalam thariqah la ilaha illallah, di dalam hakikat la ilaha illa anta, di dalam makrifat la ilaha illa ana. Dan ini hanya ada di dalam Al-Quran satu-satunya. Mohon maaf, semuanya lengkap ini di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Bapak Ibu, Rasulullah ketika Mi'raj, beliau itu dalam keadaan masih ada di dunia alias masih hidup. Sekarang kita, ayo harus melakukan namanya suluk. Saya tidak mengatakan Mi'raj loh nih. Nanti kami salah. Menurut pandangan ulama syariah salah, karena Mi'raj, Isra dan Mi'raj hanya terjadi terhadap kanjeng Nabi. Saya katakan suluk atau kholwat atau uzlah, apapun itu bentuknya, cuman pengertiannya adalah wa may yakfur bitawuti wa yu'min billah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitawuti wa yu'min billah. Ajaran tentang tauhid ini Pak, tidak ada paksaan bagi umat. Boten. Masih kula boten asal meksa jenengan harus boten. Kula tadi hanya menawarkan saja. Sebab saya juga harus memikirkan orang lain atas masa depan akhiratnya itu bagaimana. Saya tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, enggak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Niku dasar saya. Niku dasar saya. Ajaran yang mana yang tidak boleh dipaksakan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah sampean kali kula dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita lewat kesenangan kehidupan dunia. 3 hal tadi. Akhirnya apa? Kalau kita sudah terbelenggu,
kita terjajah hati kita oleh nafsu, pasti kita harus mengikuti apa undang-undangnya hawa nafsu. Karena dia yang menjadi raja, yang menguasai kita, kita yang dikuasai. Sama dengan negara Indonesia dulu sebelum merdeka. Siapa yang menjajah, itulah yang berwenang memberikan undang-undang yang dijajah. Yang dijajah wajib mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Apa undang-undangnya hawa nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek ati sampean datang Allah dengan cara melalaikan. Sehingga jangan heran kalau waktu kita sholat lalai pada Allah. Diingatkan kita anak, istri, suami, pekerjaan. Itu berarti Isra Mi'raj itu bisa kita ambil hikmahnya untuk dandani mutu nilai sholat. Bagaimana sholat kita yang tadinya selalu hati lari ke sana kemari, setelah pengajian ini dan ngeterapkan ilmunya, akhirnya kita hanya menghadap kepada Allah di depan kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am itu tadi ayat 97 kalau enggak berapa aku lupa Pak. Al-An'am 79. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Sebelum beliau betul-betul menghadap terhadap Allah yang hak, beliau niku sempat Pak Bu bertuhan kepada matahari, sempat Bu bertuhan pada bulan bintang. Oleh karena beliau termasuk orang yang dipilih oleh Allah, pasti Allah selamatkan. Jenengan kali kula nggih mohon maaf, ati ini ada pengalaman masih menuhankan uang. Menuhankan harta benda. Bentuknya ya apa? Jatuhnya iman kita pada makhluk. Padahal Kanjeng Nabi sampun memperingatkan pada kita lewat hadisnya la haula wala quwata illa billah. Makhluk semuanya itu enggak bisa apa-apa. Tidak punya daya upaya untuk melakukan sholat, untuk bernafas, untuk apapun. Akan tetapi semuanya itu bisa terjadi semata-mata illa bil, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bagaimana caranya sholat wusta? Pun ringkese mawon. Ngeten. Ketika jenengan menjalankan sholat secara syariat, tolong hati jenengan diamlah sebentar. Sadari kalau jenengan bisanya berdiri, ruku, sujud, duduk, membaca arkanuha, rukun-rukunnya sholat, hati sampai harus merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan. Jangan merasa bisa gerak sholat sendiri. Jangan merasa bisa mengucapkan rukun-rukunnya sholat sendiri. Tanamkanlah dan biasakanlah hati untuk merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan kita semua dalam hal apapun. Itulah cara untuk membenahi sholat kita yang asalnya kita ingat selain Allah, sedikit demi sedikit pasti di situ akan
nilai mutu sholat kita di mata Allah bertambah baik. Itu caranya. Nomor dua, jikalau jenengan mau estu-estu mendukung dalam hal supaya hati ada rasa keinginan, cinta, rindu kepada Allah, buka di dalam surah Al-Insan ayat 25. Ini juga dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad dalem Gusti, baik siang maupun waktu malam, gunakan hatimu untuk selalu dan senantiasa ingat pada Allah. Nah niki Pak, berzikir maksudnya artinya jenengan kedah hati selalu ngucap Allah, 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 sambil merasakan dan meyakinkan kehadiran Allah sebagai sang penggerak makhluk seluruh alam dunia. Berarti tidak cukup kita berzikir sir mengucap Allah Allah dalam hati, akan tetapi jenengan wajib untuk merasakan kehadiran Allah sebagai sang penggerak seluruh makhluk di alam dunia. Sebab nyuwun sewu, setingkat Rasulullah niki, mohon maaf, dalam surat Al-Isra niki ya, di situ ada kalimat asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti Rasulullah bisanya Isra dan Mi'raj, sinten yang memperjalankan? Setingkat baginda Rasulullah itu Pak, waktu Isra dan Mi'raj hatinya senden, tawakal kepada Allah, artinya tidak merasa beliau yang bisa bergerak sendiri, tetapi bisanya berjalan itu dasarnya karena digerakkan, diperjalankan oleh Allah. Jenengan nggih kedah ngonten salat niki empun ngantos, jangan sampai kita merasa bisa salat sendiri. Tanamkanlah hati untuk mengingat Allah, itulah sidroh, kesadaran yang notok bahwasanya semua yang menggerakkan hanyalah Allah. Pun ngoten mawon materi ini pun berarti bagaimana caranya sholat bisanya tambah baik untuk ke depan, dan atau bagaimana ketika saat di dunia kita sudah ditemukan oleh Allah terhadap Allah itu sendiri. Jawabannya adalah benailah sholatmu dengan cara wassolatil wusta. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dumateng Bapak Ibu, tolong Bapak Panitia untuk membantu mengomandu jalannya pertanyaan kolom nikah. Monggo, monggo. Bu, maju ke depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya itu sering mendengarkan YouTube jenengan. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita ini harus usul kepada Allah itu mulai kita masih hidup seperti ini, tidak nanti ketika kita sudah menghadap pada Allah, dalam arti kalau kita sudah meninggal, seperti itu nggih. Yang saya tanyakan, apakah dengan cara sholat wusta seperti tadi yang disampaikan bahwa pertama bahwa kita ini harus
menghadirkan bahwa Allah itu adalah di depan kita, atau yang melaksanakan semua yang kita laksanakan pada waktu sholat itu adalah Allah, seperti itu. Apakah itu sudah dikatakan wusul sama Allah? Terima kasih, hanya itu saja. Terus yang kedua, masih ada tambahan, apakah kita ini sebagai seorang muslim, kalau kita belum belajar ilmu thariqat, hakikat, makrifat itu, apakah masih pincang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika waktu sholat secara syariat terus kita ngetrapke melaksanakan juga sholatil wusta itu bisa untuk dikatakan bertemu Allah? Jawabannya, lihat dulu apakah ada beberapa tanda dalam hati jenengan kalau itu dikatakan bertemu. Ada tandanya, Pak. Apa tandanya? Pertama, di dalam hati jenengan, fi qalbikum la yarawna li anfusihim syai'an. Pun sampean kecoki. Ketika jenengan sholat, dalam hati sampean ini tidak ada pengakuan kalau jenengan kali kula yang bisa melaksanakan sholat. Tidak. Dalam hal bertemu Allah niki bertingkat-tingkat, Pak. Sebab ada makrifat Allah itu bi ismin, ada bi sifatin, ada bi af'alin, ada bi bidatin. Lah niki nek umpama kula jaban tutuk magrib mboten mari. Singkat kata aja, singkat kata. Tanda-tanda salah satu di antara orang yang sudah makrifat atau bertemu Allah, menyembah Allah pada waktu sholat, dalam hatinya sudah tidak merasa dan tidak ingat kalau dirinya yang melakukan. Satu. Nomor dua, bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru di dalam hati jenengan bergemuruh rasa atau iman yang bisa menggerakkan semua sholat ini hanyalah Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar diri jenengan. Surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dawuh, aku iki, saya lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Mana dia? Laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa jenengan serupakan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut dengan sesuatu yang lain. Bahasane Pak Bu, mausufnya sifat hayat, hidup. Bukan hidup sing kula maksud sifat, tapi yang disifati itu. Itulah Quran dawuh, wujudnya tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain, tapi bisa Anda rasakan, tapi bisa panjenengan rasakan. Makanya tadi saya katakan, rasakanlah kehadiran Allah dengan seyakin-yakinnya. Saya yakin jenengan kalau sudah terlibat di dalamnya waktu sholat mesti nangis sampean. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu pasti Bapak Ibu.
Ini sejarah kisah Nabiullah Yunus di dalam perut ikan. Sudah merasa Allah dekat, makanya bahasanya anta. Anta itu engkau, panjenengan. Berarti kalau kita bicara anta, orangnya itu dekat sekali, Pak. Kalau kita bicara la ilaha illa huwa, huwa berarti jauh. Ini berarti Allah sudah terasa dekat. Yang ketiga, salah satu di antara tanda kalau jenengan tadi waktu sholat dikatakan bertemu Allah, jenengan kali kula niki tatmainnul qulub, ati iki terasa ayem jenjem tentrem, ya. Wis pokoknya lazatnya sholat, nikmat manisnya sholat terasa di dalam dada jenengan. Ini nggak bisa jenengan tukar dengan harga nilai dunia seisinya, nggak bisa, nggak bisa. Ditukar dengan bidodoro, bidodari, atau Sri Kandi, nggak bisa. Nikmat dan tentramnya itu tidak akan bisa ditukar dengan nilai rupiah berapapun. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Itu tadi. Gak bisa jenengan gambarkan dengan sesuatu yang lain bahagia jenengan. Kalau ini sudah ada dan betul-betul terjadi pada hati jenengan pada saat waktu sholat, maka inilah yang Allah katakan, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiya terhadap wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fatoros samawati wal ard, yang menciptakan isi langit wal ardi lan bumi. Jadi ati sampean boten eling menyang isine langit lan bumi, tapi ati sampean iki madhep lan ingat pada sosok, mboten sosok mboten. Nanti ora penak mosok Gusti Allah disosok-sosok. Pada sesuatu yang menguasai dan menggerakkan seluruh isi alam langit dan alam bumi. Jikalau jenengan betul-betul menghadapna wajhiya pada Allah ini, apa ayatnya? Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sudah tidak lagi tergolong orang yang menyekutukan Allah. Berarti mafhum mukhalafah daripada ayat ini bagaimana makna kebalikannya? Jikalau hati jenengan masih menghadap terhadap isi langit lan bumi, maka ayatnya bukan wama ana minal musyrikin, manafinya itu harus, manafinya hilang terhadap kita. Wa ana minal musyrikin, dan saya masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi nek miturut pandangan syariat, pokoke sholat, pokoke sholat. Nggak pernah kita mau berpikir bagaimana nilai sholat ini di mata Allah. Wah, itu urusan Allah. Kita itu sering dibantah seperti itu, Pak Bu. Ketika saat kami berbicara tentang masalah kehusuan sholat, jawabannya apa? Sayyidina Ali enggak bisa kok. Hadisnya kan ngoten. Ada. Rasulullah memberikan sayubara terhadap para sahabat, siapa di antara Anda yang bisa sholat khusyuk, maka kami kasih serban hijau. Enggak ada yang bisa, Pak Bu. Tapi lantas hadis ini jangan dijadikan sebuah alasan bahwasanya selain Rasulullah termasuk Sayyidina Ali, sahabat-sahabat itu nggak bisa. Jangan begitu. Coba
Tak buktikan, tolong dilihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bagaimana Allah berkata, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong mukmin, siapapun kita, apapun status kita, orang mukmin, sungguh beruntung dan bahagialah bagi orang mukmin ketika dalam waktu sholatnya dalam keadaan khusyuk. Nyuwun sewu, bukan berarti kami itu nyuwun sewu maidu wong sholate sing durung sempurna, ndak. Saya cuman ibarat daharan, saya tuangkan, terserah jenengan dahar opo ora niku senes urusan saya. Sebab ini tidak ada paksaan. Cuman begini, berhubung ini momennya adalah Isra dan Mi'raj, saya harus bicara bagaimanakah sholat yang sempurna itu. Wajib jenengan kali kula untuk menghadap dan bertemu Allah. Caranya salah satu diantaranya itu tadi. Pun itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang muslim atau muslimat, muslimin atau muslimat, orang-orang Islam laki maupun perempuan, mohon maaf, miturut kami sebelum meninggal wajib belajar ilmu tauhid. Sebab apa? Risalah yang dibawa Rasulullah itu tidak cuman risalatus syar'iyah, akan tetapi juga hakikiyah. Yang diajarkan Rasulullah bukan ilmu syariah saja, akan tetapi juga ilmu tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid, liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Setingkat kanjeng Nabi yang diutus Allah untuk membawa hidayah dan petunjuk di dalam agama yang benar, yaitu agama yang bertauhid, walaupun itu dicaci, dimaki oleh kafir Quraisy pada saat itu dulu, tetap Rasulullah sampaikan. Sekarang tugasnya. Tapi tidak pernah Rasulullah memaksa, enggak pernah. Semua itu tergantung umat. Ukurannya adalah hidayah. Ibarat gelas, kalau selama gelas ikut tutupnya sudah diambil, kita kasih air mesti masuk. Kalau gelas itu tertutup, kita kasih air pun tidak akan bisa masuk. Artinya Bapak Ibu, bil huda wa dinil haq itu statusnya adalah hak asasi. Monggo kerso, monggo enggak, monggo. Sebab mengapa saya katakan wajib hukumnya bagi seorang muslim laki muslimat perempuan itu wajib bertauhid. Tolong dibuka di dalam surat Al-Isra juga ayat 72. Itu menyangkut ruhaniyah kita Pak Bu, khususnya mata hati kita. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah sebab terhijabi oleh sesuatu, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu, dan lebih tersesat abani sabilan jalannya. Naudzubillah min dalik. Ini sebuah peringatan kita dari Allah langsung. Berarti tujuan ilmu tauhid adalah liyudhirahu ala dini kulli, untuk membebaskan jiwa kita dari belenggunya hawa nafsu. Pun
Dados niki terserah panjenengan bagaimana jenengan mensikapi. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan, siapapun kita berstatus kaya, miskin, pejabat, rakyat, toh pada akhirnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Tinggal pertanyaannya, sudahkah ruhaniyahmu tahu jalannya kematian menuju Allah? Monggo Pak, Bu dipikir sama-sama. Ngoten nggih? Nggih, lanjut. Barangkali masih ada. Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pernah ngomong-ngomong sama seorang teman, Pak. Teman tersebut saya tanya, apakah panjenengan tidak sholat? Nah, beliau bilang, saya tidak sholat dohir, karena sholat saya di hati. Jadi setiap saat saya itu sholat. Jadi beliau tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi diterangkan sewaktu sholat kita itu harus menghadirkan Allah di dalam ruh kita dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Sementara dalam hadis saya pernah mendengar siapapun pada akhir hayatnya bisa mengucapkan itu berarti lisan, Pak, ya, la ilaha illallah, akan dijamin masuk surga. Mohon penjelasannya Ustaz. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menanggapi seorang teman yang bersikap seperti itu? Artinya jasmani tidak sholat, yang katanya rohani sholat. Ngeten Pak. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sholat itu ada golongan orang syariat, ada sholat golongan orang thariqah. Caranya ada sholat miturut pandangan hakikat, ada sholat miturut pandangan makrifat. Lah, bagaimana kita mensikapi pada teman yang seperti itu? Kita kembalikan status kita. Kita masih diletakkan Allah mana? Kalau kita masih diletakkan Allah babakan sholat secara syariat, ya nggak akan paham tentang babakan sholat secara thariqah, hakikat, makrifat. Berarti bagaimana? Ya sudah, sambil hati kita memohon petunjuk pada Allah, lakukanlah sesuai dengan kelas kita masing-masing. Paham maksud kula? Wala ta'asu fi raikhillah. Satu sisi janganlah jenengan kali kula niki putus asa dalam hal rahmat Allah. Salate wong thariqah itu, Pak, ngilangke hati dari sifat-sifat tercelah. Tapi dia juga secara jasmani tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sholatnya orang hakikat Bapak Ibu apa? Nafi isbat, ninggalno iman selain Allah, ati marek nuju iman hanya pada Allah. Terus jasmaniahnya bagaimana? Ada Bapak Ibu yang beliau itu juga menjaga sholat secara syariat. Karena sistemnya beliau
melakukan sistem wasilun. Wasilun itu apa? Dari bawah ke atas. Misalkan jenengan mau ke loteng, wajib hukumnya jenengan ini mencari tangga, karena kita nggak punya sayap, beda dengan burung langsung pur langat ya. Rasulullah juga begitu, oleh karena nggak punya sayap maka pakai buruk. Allah menyiapkan buruk untuk tinggal landas nih. Bapak Ibu hadirin, kalau orang memakai sistem majedubun beda lagi. Apa sistem majedubun? Sistem di mana dia itu terbuka langsung awal-awal hatinya tentang zatnya Allah, sehingga dia itu lupa akan dirinya, akal juga lupa akan urusan dunia. Laksana orang tidur. Orang tidur, jiwa atau ruh dengan roihan, ruh dengan akal Allah tarik. Akhirnya dia murhek, bahasanya bigori aklin. Orang yang bigori aklin niku wajib sholat mboten? Cara dohir. Orang gila niku wajib sholat mboten? Mboten miturut madhab siapapun. Ya sudah, anggap aja itu orang gitu aja. Nah enak toh. Anggap aja orang gila. Karena gilanya hati pada Allah, akhirnya baik akal maupun hati dia telah lalai dan dilalaikan oleh Allah dari urusan dunia. Ini apapun alasannya, kalau dihadapkan terhadap golongan am kita, mesti kita menganggap itu salah. Tapi kalau di mata Allah kita nggak bisa menghukumi. Jawabannya kita wallahu a'lam. Lah ngoten ta? Sing penting ngeten. Ayo diperiksa sholat kita sendiri. Jangan pernah kita memeriksa sholatnya orang. Ini seruan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, Pak Bu. Periksalah hatimu tentang bagaimana sholatmu terhadap Allah. Jangan pernah memeriksa hati orang. Ini beliau. Rugilah Pak Bu kalau kita memeriksa perbuatan orang lain, satu sisi kita lupa diri kita masih kurang betul di mata Allah. Ini menurut beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam Mekahten. Rasulullah pun juga mengingatkan terhadap kita, jangan mudah kita itu mengaudit perbuatan orang lain sebelum kita mengaudit diri kita sendiri. Mekaten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lewat hadis man akhir hayati bi qauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah fadakhalal jannah, maka dijamin surga. Pak Bu, saya bertanya, surga pahala itu makhluk napa kholik? Makhluk ciptaan Allah. Betul? Jenengan sholat yang dimaksud lillahi ta'ala menghadap siapa? Allah. Mengapa kita golongan am kok menghadap
dengan bentuk mengharap betul makhluknya. Ya, ini saya katakan sesuai dengan proses kita. Kita yang belum mengerti sholat wusta mesti seperti itu, Pak. Ukuran semua perbuatan kita mesti minta dibayar, minta dikasih upah. Karena apa? Karena kita merasa kita yang melakukan. Bab di dalam masalah sholat, Pak, wajib hukumnya sampai lillahi ta'ala. Maksud karena Allah, itu kita tidak ada tendensi apapun selain Allah, termasuk surga, termasuk neraka, dijauhkan, termasuk pahala. Nggak boleh miturut loh, niki lho, miturut golongan orang yang sudah istiqomah sholat wustonya. Tapi bagi kita yang belum mengerti, rapopo. Karena tidak laksana gini. Kula wuto, Pak, berjalan di depan saya ada tembok, tahu ndak? Saya nabrak jebret, bendol, Pak. Salah nggak? Nek menurut kula mboten salah karena saya tidak tahu. Yang salah adalah bagi mereka yang tidak buta ketika saat saya berjalan tidak dituntun, tidak diingatkan, tidak dikasih tahu kalau di depan saya ada tembok. Nyun sewu, makanya kami berkewajiban untuk ngenahke sinten sing sampean kali kula sembah niki. Sing penting wis tak kandhani. Urusan percaya gak percaya bukan urusan saya. Sebab mohon maaf, siapa yang didapuk kewajiban untuk tablek? Di antara beberapa sifat 4 Rasulullah, sidik, fatonah, tablek, aman. Siapa orang yang didapuk untuk tablek? Al ulama'u warasatul. Sebab nyun sewu, nek ulama sampai gak berani untuk mengatakan hal ini, mohon maaf, bukan sing salah kita sebagai umat, Pak Bu. Besok sing ditagih adalah pertama kali adalah ulama. Kecuali ulama sudah katakan, sudah Gusti saya ingatkan di depan ada tembok, saya ingatkan tentang panjenengan yang harus disembah, tapi ini ditolak oleh umat persis seperti Nabiullah Yunus alaihissalam. Kaumnya itu menolak semua risalah yang dibawa oleh baginda Yunus. Akhirnya Nabi Yunus niku keluar dari kaum itu sambil berdoa, ya Allah, hancurkan umatku yang menolak ajaran risalah panjenengan. Niki Nabi Yunus, tapi nek Nabi Muhammad mboten. Ya Allah, berilah kesempatan pada umatku yang ingkar padaku. Sebelum kematian dia mau bertobat. Sebuah kisah, beliau itu setiap berangkat sholat subuh, tetangganya itu meludah terhadap beliau. Beliau nggak akan pernah mencaci atau membalas, enggak. Sampai pada satu saat tetangga itu jatuh sakit, Pak. Tiap hari nih Pak, tiap berangkat sholat subuh. Terus beliau menunggu ludahnya, kok gak teko-teko. Karena beliau sakit. Akhirnya beliau itu sholatnya menjadi makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Sahabat salah satu memberikan tahu, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang biasa meludah jenengan itu jatuh sakit. Bapak Ibu, inilah salah satu keistimewaan beliau.
belum ada satupun kerabat sahabatnya yang menjenguk kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama kali yang menjenguk. Akhirnya apa? Lewat sikap sifat beliau berdakwah seperti itu, akhirnya beliau luluh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ada lagi lebih ekstrim, putrane Abu Jahal. Sinten namine? Wong iku gede dukur gagah dempal. Putrane Abu Jahal. Mulai sejak kecil didoktrin oleh Abu Jahal untuk memusuhi Rasulullah. Sampai pada satu saat dia memimpin peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi terakhir ketika perang di mana Futuhul Ka'bah, Mekah. Asalnya Rasulullah kan terusir dari Mekah toh ke Madinah, ya dah. Terus merapat ke Mekah. Di situ ada putranya yang memimpin, putranya Abu Jahal untuk mempertahankan kedudukan kaum Quraisy. Abu Jahal sudah meninggal pada saat itu. Apa Pak? Semuanya dilibas oleh pasukan Muslim. Putranya Abu Jahal lari. Tapi dalam pelarian dia itu justru malah menemukan satu hidayah. Coba Rasulullah memaafkan sih, setingkat Rasulullah nih Pak. Sifatnya memaafkan musuh manakala musuh itu sudah bertaubat. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebesar apapun dosa jenengan kali kula datang Allah, baik dosa jasmani yang ditimbulkan ataupun ruhani yang ditimbulkan, selagi jenengan mau bertobat tetap wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni. Tinggal kita mau apa ndak. Bentuk kita untuk bertobat yang nasuhan, dandani sholat, titik. Berkenaan dengan pertanyaan tadi, apakah benar orang yang akhir hayat mengucapkan kalimat itu surga? Jawabannya, bagaimana ruhaniyahnya? Itu aja. Bikauli, bahasa bikauli itu bisa diucapkan secara lahiriah, bisa saja bikauli diucapkan secara ruhaniyah. Kalame lebet niku yok nopo sih? Kalame lebet, fal ya'mal amalan sholihan, adalah patuh terhadap undang-undangnya Allah. Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Bentuknya apa? Ani'budullaha wastanibut taghut. Bentuknya kita menjalankan perintahnya apa? Tidak akan pernah menyembah kecuali hanya pada satu. Mana yang dilarang? Wastanibut taghut. Jenengan kali kula meninggalkan iman selain Allah dalam hal apapun. Hati nek jasmani sudah jenengan, bentuknya jenengan iman, wujudnya iman, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan.